Hai adik-adik, selamat kembali di sel kanak-kanak atas talian kita. Adik-adik, sebelum kita masuk di dalam doa, kakak ingin mengajar adik-adik di rumah satu lagu. Boleh kan? Saya mau adik-adik ikut apa yang kakak buat dan kakak nyanyi, oke? Oke, pelan-pelan nah. 1, 2, 3. Jariku ada 10, ku temukan bersama, ku lipat, ku tutup mata, masa untuk berdoa. Boleh kan? Kita coba sekali lagi ya. 1, 2, 3. Jariku ada 10, ku temukan bersama, ku lipat, ku tutup mata, masa untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberi kami kesempatan untuk mengikuti sel kanak-kanak kami meskipun secara atas talian. Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada. Tuhan, sertai kami dari permulaan hingga akhirnya, dan biarlah nama-Mu yang dipuji dan disembah. Di dalam dan atas nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, tiba masanya untuk games kita. Games kita pada minggu ini ialah kita menyanyi sambil melakukan pergerakan. Saya pasti di rumah adik-adik pasti tahu lagu Kalau Rasa Gembira Tepuk Tangan. Tahu kan? Oke, hari ini kita akan main games itu, oke? Oke, kita coba sekali dulu ya. 1, 2, 3. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira tujukan pada Yesus. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Ya, oke adik-adik. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira tujukan pada Yesus. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira petik jari. Kalau rasa gembira petik jari. Kalau rasa gembira tujukan pada Yesus. Kalau rasa gembira petik jari. Kalau rasa gembira kenyit mata. Kalau rasa gembira kenyit mata. Kalau rasa gembira tujukan pada Yesus. Kalau rasa gembira kenyit mata. Kalau rasa gembira kata haleluya. Kalau rasa gembira kata haleluya. Kalau rasa gembira tujukan pada Yesus. Kalau rasa gembira kata haleluya. Oke adik-adik, mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Yes, 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 Yesus. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau hapus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat
adik-adik, kita terus mempersiapkan hati kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu ini bersama-sama bahwa kita mau menjadikan hati ini sebagai rumah Tuhan. Dan kita akan selalu terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Benar ya Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau tetap bersama-sama kami dan Engkau ada bersama-sama kami ya Tuhan. Bapa, kami persiapkan hati kami untuk mendengar dan belajar firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, supaya hati kami dan mata kami tertuju kepadamu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, segala puji, hormat dan syukur kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Oke, masanya untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama ingat dulu apa kita belajar minggu lalu. Minggu lalu kita sudah mendengar cerita tentang bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Nah, di mana pada masa itu murid-muridnya sedang menjala ikan tetapi tidak dapat satu ekor pun ikan. Tetapi selepas Yesus datang kepada mereka, menampakkan diri kepada mereka, dan Yesus berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Dan akhirnya adik-adik mereka mendapat banyak sekali ikan. Nah,
hari ini kita mau mendengarkan satu cerita lagi, yaitu kenaikan Yesus ke surga. Tapi sebelum itu, mari semua kita siapkan hati, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru ini. Terima kasih untuk kesempatan sekali lagi kami dapat bersama-sama dalam sel kanak-kanak atas talian kami. Tuhan, kami berdoa, pimpin kami pada masa ini. Sebentar lagi kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang menolong kami untuk mengerti dan memahami Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, mari kita dengar cerita sama-sama. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Dan sementara mereka bercakap-cakap, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu.
Tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Oke adik-adik, begitulah cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, dalam cerita tadi kita dapat melihat sebelum Yesus terangkat ke surga, dia datang kepada murid-muridnya yang pada masa itu sedang berkumpul. Dan ketika Yesus datang, mereka sangat terkejut. Kenapa? Karena mengira Yesus adalah hantu. Tetapi kata Yesus kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera bagi kamu, akulah ini." Dan selepas itu Yesus makan, Yesus memberkati murid-muridnya, dan Yesus terangkat ke surga. Nah, adik-adik, ada 3 makna dalam cerita tadi tentang kenaikan Tuhan Yesus. Yang pertama itu, kenapa Yesus harus naik ke surga? Karena dalam Lukas pasal 24 ayat 44, Yesus berkata sendiri kepada murid-muridnya, "Inilah yang kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, bahwa semua yang tertulis dalam kitab Taurat, dalam kitab Nabi-Nabi harus digenapi." Nah, kenaikan Tuhan Yesus harus digenapi. Dan yang kedua adik-adik, kenaikan Tuhan Yesus juga menunjukkan bahwa ada tempat bagi setiap orang-orang yang percaya bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Dan yang ketiga, kenaikan Tuhan Yesus juga membuktikan bahwa bukan saja naik, tetapi Yesus juga akan datang kembali untuk kedua kalinya. Nah, adik-adik, apa respon kita? Respon kita yang pertama, kita harus bersyukur untuk semua yang sudah terjadi. Kelahiran Yesus, kematian Yesus di kayu salib, kebangkitan, kenaikan, kita harus bersyukur dan terus menjadi saksi selagi kita masih ada dalam dunia ini. Dan yang kedua, kita juga tidak seharusnya takut tentang apa yang terjadi dalam dunia ini, apapun juga tekanan-tekanan yang ada dalam dunia ini, masalah-masalah yang ada dalam dunia ini. Kita seharusnya terus beriman dan percaya bahwa dalam Tuhan Yesus kita mempunyai keselamatan. Nah, adik-adik, itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga firman Tuhan memberkati kita semua. Nah, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur untuk pembelajaran hari ini. Tuhan, kiranya Engkau yang terus menolong kami untuk terus menjadi saksi-Mu selama kami masih berada dalam dunia ini. Terus menjadi berkat bagi semua orang Tuhan, dan terus beriman dan percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jumpa minggu depan adik-adik. Bye. Hai adik-adik, ayat hafalan kita untuk hari ini ialah Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11b. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kita coba lagi ya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11b. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya seperti yang diberitahukan di dalam Alkitab. Oleh itu, sementara kita menunggu kedatangannya yang kedua kali, marilah kita semua
mempersiapkan hati dan juga diri kita dengan percaya sungguh-sungguh dan juga berharap kepadanya. Selamat menghafal adik-adik. Oke, hari ini kita bertemu lagi di dalam pengumuman hari ini. Ada 3 pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah berkenaan dengan masa untuk mengikuti sel kanak-kanak. Nah, sel kanak-kanak akan diadakan secara atas talian melalui channel YouTube All Saints Cathedral ataupun grup Facebook sel kanak-kanak All Saints Cathedral pada setiap hari Minggu jam 9:30 pagi. Jadi adik-adik boleh bawa kawan-kawan untuk ikut serta dalam mengikuti sel kanak-kanak ini secara atas talian. Adik-adik juga boleh kongsikan video ini dengan menekan butang share di Facebook ataupun di YouTube. Yang kedua adalah berkaitan dengan ayat hafalan. Jadi bagi adik-adik yang sudah menghafalnya setiap minggu, kamu memang terbaik. Tapi untuk membuatkannya lebih baik lagi, adik-adik bolehlah menghantarkan video ayat hafalan kamu itu selewat-lewatnya pada hari Rabu. Supaya pada hari Kamis, semua video dapat disatukan dan diedit dan dapat disiapkan dengan secepat yang mungkin. Jadi, pastikan adik-adik hantar video kamu sebelum hari Rabu. Selewatnya hari Rabu dan hantar kepada Kakak Elsia di nomor yang tertera. Dan yang ketiga, bagi adik-adik semua, abang mendorong kamu supaya selalu membaca Alkitab dan juga berdoa, kerana dengan melakukan 2 hal ini dapat membantu kita untuk membina hubungan kita dengan Tuhan dengan lebih baik lagi. Dan yang terakhir adalah sebentar lagi kita akan berdoa sama-sama sebagai peringatan bagi kita semua. Jangan lupa untuk sentiasa jaga kesehatan. Karena ini kan musim COVID-19, dipakai mask dan juga jaga jarak adik-adik, dan jangan juga lupa sentiasa pakai ini sanitizer ini, spray lah. Oke? Dan mari kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari, dan ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke, kita jumpa di minggu hadapan. Markus pasal 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Hai, Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Markus pasal 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu